Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita berdua akan mempresentasikan tentang upaya pemberantasan korupsi. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Audrey Gaska dengan NIM A15 2022 02444. Dan teman saya, Saya Muhammad Renaldi Bagus Wijaya dengan NIM A15 2022 02416. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2020, skor 37, urutan ke-102 dari 180 negara. Pengertian korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk korupsi. Korupsi merugikan keuangan negara, konflik kepentingan, perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, suap. Setiap negara mempunyai undang-undang yang bertentangan dengan tindak pidana korupsi. Menurut UU nomor 31 tahun 1999, nomor dan nomor UU 20 tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi seperti tersebut di atas. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP pasal 1 ayat 1 sub C UU nomor 371. Klasifikasi korupsi. 1. Individual corruption biasanya dilakukan individu. Petty corruption. Korupsi kecil-kecilan dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. 3. Endemic corruption. Korupsi sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi sosial, politik di masyarakat. Korupsi sudah menjadi budaya. Corruption culture. 4. Grand corruption. Korupsi yang dilakukan para pejabat, pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Area potensi korupsi. 1. Pengelolaan anggaran. Konspirasi dengan pihak tertentu untuk mengalokasikan kegiatan fiktif, titip anggaran, markup satuan biaya kegiatan volume, markdown, pendapatan daerah, memalsukan bukti pengeluaran, membuat SPJ palsu, kegiatan fiktif, memalsukan tanda tangan honor, daftar hadir, dan sebagainya. Membuat laporan keuangan fiktif. 2. Perdagangan barang atau jasa. Menekan panitia agar memenangkan rekanan tertentu. Volume barang atau jasa tidak sesuai SPK atau kontrak. Spesifikasi barang atau jasa tidak sesuai SPK atau SKAP. SPK atau kontrak dimenangkan oleh rekanan tapi dikerjakan oleh internal sendiri atau oknum. Menerima hadiah atau fee dari rekanan, memahalkan HPS atau nota pembelian, melibatkan famili atau teman sejawat dalam perdagangan barang, meminta bagian dari rekanan, mengutip biaya tambahan, dan membuat laporan kemajuan fiksi atau palsu. Yang ketiga, pengelolaan barang, pencatatan aset tidak wajar, pemeliharaan atas barang fiktif, penyerobotan, pengakuan, penghilangan aset oleh oknum, pejabat atau PNS secara sengaja, menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. 4. Pelayanan publik. Masih ada praktek pungli, masih ada gratifikasi, pelayanan tidak prima atau PTSP, perizinan yang tidak transparan. Nah, pelaku korupsi dari tahun 2004 sampai 2020 itu totalnya 1.268 profesi atau jabatan pelaku korupsi tahun 2004 sampai 2020. Datanya sebagai berikut. Dan di sini juga ada fakta korupsi di Indonesia berdasarkan latar belakang pendidikan. Hingga 2015, 86% pelaku tidak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK adalah lulusan perguruan tinggi. Jenis tindak korupsi tahun 2004 sampai 2020. Datanya seperti berikut. Dan juga di sini ada teori dari Jack Bologna, penyebab korupsi. Di antaranya ada greed, serakah, opportunity, peluang, need, tekanan ekonomi, 4, exposure atau ingin pamer.
Teori Klitgaard. C sama dengan M plus D min A. C. Corruption. M. Monopoly of power. D. Distraction of official. E. Accountability. Menurut Robert Klitgaard, monopoli kekuatan dan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang tanpa pertanggungjawaban dan tanpa ada pengawasan menyebabkan orang melakukan korupsi. Dampak korupsi. 1. Inefisiensi dalam penyelenggaraan negara. Kenaikan biaya administrasi, mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan, pelayanan publik menurun, menurunkan martabat aparat birokrasi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi, ketimpangan dalam pendapatan, kaya, miskin. Red flag korupsi. Pegawai, perubahan gaya hidup, terlibat hutang, perubahan perilaku, tingginya perputaran pegawai, menolak mengambil cuti, tidak ada pembagian tugas yang jelas. Manajemen, enggan memberi informasi pada auditor, keputusan didominasi individu, lingkungan pengendalian lemah, mempunyai saldo rekening tidak wajar, transaksi besar di akhir tahun, fiktif atau serap anggaran, kontrak jasa konsultasi yang tidak ada hasilnya, banyak dokumen hilang atau fotokopian tidak lengkap. Integritas mencegah korupsi. Sumpah Jabatan Perka BKN nomor 7 tahun 2017. Isinya yang berisi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh bertanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, dan berbagai hal yang dihasilkan. Berintegritas sering diartikan sebagai pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Bersatunya antara kejujuran, konsisten, dan keberanian untuk melakukan tindakan benar tanpa kompromi. Integrity. Pribadi yang berintegritas menjalankan aktivitas dengan benar selaras dengan keyakinan, belief, diucapkan say, dan dijalankan act. Konsep integritas eksekutif brand assessment. Di sini bisa dilihat ada kejujuran, konsistensi, keberanian. 9 nilai integritas. Jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Di sini bisa dilihat pembangunan komponen integritas dari KPK Rakyat Indonesia. Konsep SIN, Sistem Integritas Nasional. Bisa dilihat datanya sendiri dari input, proses, output, outcomes, dan impact. Komponen sistem integritas di sini ada 1 sampai 16. Semakin besar organisasi, maka semakin banyak komponen integritas yang diperlukan untuk mengontrol utilisasi kapasitas secara berintegritas proporsional atau efektif dan efisien. Peran penting integritas. Integritas memegang peran penting bagi generasi muda untuk mewujudkan moral bangsa dan menciptakan pemimpin yang anti korupsi. Salah satu upaya ke depan untuk mencegah korupsi adalah menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda. Sejak dini, integritas harus sudah dikenalkan baik dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah atau kerja. Pendidikan atau praktik anti korupsi menghasilkan ASN berintegritas. Pendidikan atau praktik anti korupsi menghasilkan ASN berintegritas, hati-hati dalam berkata, dapat memegang perkataan, jujur dalam bekerja, taat pada aturan, siap bertanggung jawab. Tips for no bribery, menolak suap, no kickback, menolak menerima fee dari rekanan, no gift, menolak penerima gratifikasi atau hadiah yang tidak patut atau tidak wajar, no luxurious hospitality, menolak fasilitas dinas yang terlalu mewah. Nah,
Itu sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.